Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua yang mana kita dapat dikumpulkan dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh kita pada pagi hari ini, yang mana surat yang akan dibahas ialah surat Ali Imran ayat 147 yang akan disampaikan oleh Buya Haji Rizal Al-Hasani, yang mana pada pagi ini akan didampingi oleh Ibu Sispayeni. Terlebih dahulu, mari kita sapa dengan hormat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Buya sehat selalu bersama Amin, keluarga. amin. Itu juga kita semuanya, semua keluarga besar Sani sehat dan walafiat. Kemudian juga Ibu Sispayeni, gimana kabar? Alhamdulillah baik Bu Kadimat, terima kasih. Ibu juga sehat ya. Amin, amin. Baiklah, kita persilakan kepada Ustadz dan Ibu Sispayeni. Syukran Bu Kadimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di Zoom kita ini. Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat satu-satunya agama yang Allah ridai dan nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah untuk meninggalkan larang-larangnya. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Lalu Allah berikan juga kita nikmat panjang umur sehingga kita punya modal untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Kita jadikan hari-hari kita hari-hari yang bernilai ibadah. Dan pada pagi ini khusus kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran tidak semua diberikan oleh Allah. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu, karena orang yang suka dengan Al-Quran sudah sangat-sangat terbatas, sudah langka. Ini pengalaman saya yang saya jalani, saya tanya orang yang memahami Quran, nggak banyak. Yang senang dengan membahas Al-Quran, nggak banyak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini termasuk orang-orang pilihan Allah. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab Allah panggil kita dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah memperagakan, sudah melaksanakan, sudah melakukan apa yang beliau ucapkan. Bagaimana beliau sebagai seorang
suami, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, semua sudah beliau lakukan. Tinggal kita mencontohnya. Siapa kita? Apakah kita sebagai seorang kepala keluarga? Contohlah beliau. Apakah kita sebagai seorang sahabat? Contoh beliau. Apakah kita punya tetangga? Contoh juga beliau. Semoga beliau kita jadikan acuan utama kita. Orang yang sangat kita idolakan. Dan kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau memberikan syafaat kepada kita sambil bergandeng tangan kita kepada beliau masuki surganya Allah. Dan permintaan kita kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah dalam surga. Ya Allah. Karena modal kami adalah satu saja. Modal kami mencintai Al-Quran. Kita dengan Al-Quran tidak akan pernah berpisah lagi. Sampai hayat di kandung badan. Ada pertemuan kita dengan Al-Quran mungkin 3 hari yang lalu, ada 5 hari yang lalu kita baru tertarik dengan Al-Quran, baru mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Sejak itulah kita berikrar, kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Al-Quran. Sampai hayat kandung badan. Bahkan sampai ke surga nanti kita tetap bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 147. Ya. 47. Pagi ini saya ditemani oleh Bu Sispayeni. Assalamualaikum Bu Sispayeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Sispayeni di mana posisinya? Saya di Gandul Cinere, Buya. Oh, Cinere. Bu Sispa, kurang lebih cerita Bu Sispa masuk Al-Sani kapan? November, Buya. November akhir saya ikut offline-nya. Sebelum masuk ke Al-Sani, apa pernah mengikuti materi lain atau kelas lain dulu? Pernah, tapi sedikit-sedikit, Buya. Nggak terlalu, nggak bisa. Maksudnya hanya 1-2 bulan, 3 bulan maksimum, tapi ya tidak bisa, belum bisa. Oh, belum bisa. Belum paham, ya. Tapi di Al-Sani saya lihat Bu Sispa ini agak aktif, saya lihat malah dianggap di atas rata-rata aktifnya. Gimana sekarang perkembangannya? Luar biasa. Agak mudah ya, agak mudah dipahami kayak polanya, metodenya gitu, Bu ya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah oke ya, baca paling tidak. Kalau saya pengalaman saya dulu sebulan pertama itu bisa kurang, tapi baru garis besarnya. Kali kalau kita buka kamus apa ya. Betul. Tapi secara gramatikalnya sudah bisa memahaminya ya. Insya Allah, Bu ya. Sekarang insya Allah. Alhamdulillah. Oke Bu Sispa, kalau sudah siap ayat Ali Imran, mari kita simak bersama-sama. Ali Imran ayat 147. Silakan Bu Sispa. Iya Bu ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan mencoba membawakan uraian ayat surat dari surat Ali Imran ayat 147 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Ini metode yang tercepat yang saya bisa pahami dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah saya sudah banyak memahami. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Riri yang sudah mengajak saya untuk bisa menerjemahkan Al-Quran secara gramatikal. Itu adalah hal yang saya tidak pernah tahu Allah sudah menakdirkan untuk saya bisa. Padahal memang sangat ingin tahu ini dari sudah sangat lama. Jadi ikut beberapa kelas untuk menerjemah Al-Quran tapi nggak pernah bisa paham-paham. 14 pelaku itu aja saya nggak pernah bisa ingat. Pusing saya kayaknya kalau sudah huwa huma hum dan seterusnya. Saya tidak pernah menduga ini saya bisa sekarang. Terima kasih juga untuk Ibu Safitri yang sudah membuat saya berani untuk tampil bahwa ini mudah, tidak sulit. Bu Rita Herlinda mungkin yang menginspirasi saya juga dengan catatan dia yang banyak dan
Bu Guru, Ibu Aini, yang dengan sabar banget deh untuk terus memotivasi saya dan kawan-kawan untuk bisa, juga Buya yang selalu siap setiap saat dengan bilang bahwa semuanya mudah. Jadi ya sangat banget membuat saya lebih, pasti mudah. Kalau Buyanya seorang foundernya aja sudah bilang mudah, insya Allah mudah. Ibu Wati juga di kelas ceria sangat membantu untuk memahami terjemahan Al-Quran ini memang mudah ya. Cuman bagaimana kitanya bisa untuk konsisten, untuk terus mencari dan nggak bosan menulis. Alhamdulillah saya juga sudah bisa menulis dengan cukup lancar walaupun tidak cepat. Saya bahagia. Terima kasih banget Buya. Ini ilmu yang saya sangat inginkan dari dulu, bagaimana saya bisa menulis Al-Quran, bagaimana menulis huruf Arab dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah support. Sampai saya bisa menulis dengan baik, cukup baik, dan bisa mengerti juga dengan metode ini, pola-polanya yang ada 11 itu yang wow, saya nggak kira saya bisa. Alhamdulillah, Fatimah juga sudah membantu untuk waktu pertama belajar di offline, memasukkan akar kata ke pola. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Saya akan mulai membacakan Ali Imran ini. Oke, sebentar. Oke. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak, tapi kecil ya, agak kecil ya. Gede lagi. Iya, agak kecil. Mungkin bisa dibesarkan sedikit ya Pak. Besarkan lagi. Oh iya, ininya. Nah, mana? Mungkin yang aneh saja nggak bisa ini. Sama aja kali Bu. Bisa. Bentar Bu. Kok 6. Yang ini aja ya. Nah, ini aja Bu Sis. Tidak bisa yang tadi di PowerPoint kan tidak bisa deh. Yang kemarin malam nggak bagus Pak ini. Iya Bi. Tidak bisa dibuka deh. Hah? Dibacakan biasa aja Bu Sis. Iya, tidak bisa. Oh ya, aku langsung bacakan saja. Oke. Coba. Bisa. Kemarin bagus sekali itu. Iya. Besar aja Pak. Belum lagi slideshow-nya belum kali. Di Zoom itu. Slideshow-nya nanti aja ya. Ya udah aku Zoom bacakan. aja dibesarkan Pak Helmi. Dibesarkan oleh Di bawah dibesarkan gitu. oleh masing-masing kita bisa kok. Kasih Pak Samsuryadi kali. Hah? Kasih Pak Samsuryadi. Oh iya, oke. Bisa Pak Samsuryadi. Kita coba lagi. Ini bisa nggak nih? Itu bisa pas. Silakan. Ini Satu, dari Bu, saya Bella. nih, maaf. Silakan. Iya. Silakan Bu. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana
wansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 147 ini akan saya penggal menjadi 25 penggalan. Penggalan pertama terdiri dari 16 penggalan, penggalan kedua 9 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga hana, penggalan keempat ulahum, penggalan kelima illa, penggalan keenam an, penggalan ketujuh olu, penggalan ke-8 robbana, penggalan ke-9 ighfir, penggalan ke-10 la, penggalan ke-11 na, penggalan ke-12 zunubana, penggalan ke-13 wa, penggalan ke-14 isrofana, penggalan ke-15 fi, penggalan ke-16 amrina. Penggalan berikutnya yang ke-17 wa, penggalan ke-18 sabit, penggalan ke-19 aqdamana, penggalan ke-20 wa, penggalan ke-21 unsurna, penggalan ke-20 penggalan ke-21 unsur, penggalan ke-22 na, penggalan ke-23 ala, penggalan ke-24 al-qaumi, penggalan ke-25 al-kafirina. Saya akan penggal secara detail dari bagian pertama. Bagian pertama wa, penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua ma merupakan huruf bermakna yang berarti tidak. Penggalan ketiga kana merupakan KKL, ciri akhir katanya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya kawana menjadi kana. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Apabila ada huruf waw dan ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus 386 yang berarti dia telah ada. Penggalan keempat qaulahum merupakan KBM terdiri dari qaula dan hum. Qaula adalah kata benda, akar katanya adalah qawala menjadi kola, terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 360. Hum adalah kata ganti yang artinya mereka. Maka arti KBM ini adalah perkataan mereka. Penggalan kelima illa merupakan huruf bermakna yang berarti kecuali. Penggalan keenam an merupakan huruf bermakna yang berarti bahwa. Penggalan ketujuh olu merupakan KKL dengan ciri akhir kata waw sukunna, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kowala menjadi kola. Terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2 yang apabila ada huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus 360 yang berarti kata berkabana merupakan KBM terdiri dari robba dan na. Robba adalah KBKK. Akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, yang berarti Tuhan. Rabbun adalah Tuhan. Na adalah kata ganti
yang berarti kami. Maka ada di Mahmud Yunus 136. Maka KBM ini berarti Tuhan kami. Penggalan ke-9, Infir, merupakan KKP. Cirinya di awal kata ada alif kasroh dan diakhiri dengan sukun. Pelakunya adalah anta, berasal dari KKSAD. Uang ciri KKSAD-nya. KKSAD-nya adalah Yafiru. Buang taknya karena akar kata pertamanya adalah sukun, maka diperlukan alif menolong. Ini dari KKSAD yang berpola alif. Apabila akar kata keduanya berharokat kasroh atau fathah, maka alif penolongnya berharokat kasroh. Maka untuk menjadi KKP, setelah tak dibuang menjadi ifiru. Dan di akhir kata, domahnya disukunkan menjadi ifir. Akar katanya adalah gofaro, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus 298, artinya engkau ampunilah. Penggalan ke-10 adalah la, yang merupakan huruf bermakna, artinya untuk. Penggalan ke-11, na, adalah kata ganti yang berarti kami. Penggalan ke-12, zunubana, merupakan KBM, terdiri dari zunuba dan na. Zunuba adalah KBKK. KBKK jamak ditunjukkan dengan waw sukun. Akar katanya zanaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Nah adalah kata ganti yang berarti kami. Maka KBM ini berarti ada di Mahmud Yunus 452 Zanaba ini. Arti KBM ini adalah dosa-dosa kami. Penggalan ke-13, wa, merupakan huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan ke-14, isrofana, yang merupakan KBM, terdiri dari isrofa dan na. Isrofa adalah KBKK, dengan akar katanya sarofa, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya if'alun. Ada di Mahmud Yunus 628 yang artinya bukan Mahmud Yunus, Munawir. Ada di Kamus Munawir 628 yang artinya melampaui batas. Nah adalah kata ganti yang berarti kami, maka KBM ini berarti keteledoran kami. Penggalan ke-15, fi, adalah huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan ke-16, amrina, merupakan KBM yang terdiri dari amri dan na. Amri adalah KBKK, akar katanya amaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 48. Nah adalah kata ganti yang berarti kami. Maka KBM ini berarti urusan kami. Penggalan pertama ini, 16 penggalan ini, saya artikan ke seluruhannya dan tidak ada perkataan mereka kecuali bahwa mereka telah berkata, Tuhan kami, Engkau ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan keteledoran kami di dalam urusan kami.
Bagian kedua, penggalan ke-17. Wa merupakan huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan ke-18, sabit merupakan KKP, cirinya di akhir kata ada sukun. Pelakunya anta, berasal dari KKSAD. KKP berasal dari KKSAD, buang ciri KKSAD-nya. Tusabits, KKSAD dari KKP ini adalah tusabits. Buang tu-nya, karena kata ini huruf pertamanya hidup, maka ini KKSAD pola non alif. Jadi tidak ada perubahan, tidak perlu ditambahkan alif. Jadi langsung aja sabit. Di akhir katanya kita harus sukunkan. Domahnya disukunkan, maka KKP-nya sabit. Akar katanya sabata, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus 80 yang artinya tetap. Maka KKP ini berarti engkau tetapkanlah. Penggalan ke-19, aqdamana merupakan KBM, terdiri dari aqdama dan na. Aqdama adalah kata benda, akar katanya qadama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun. Ada di Mahmud Yunus 333. Artinya kaki-kaki. Nah adalah kata ganti yang berarti kami. Maka KBM ini artinya pijakan kami. Penggalan ke-20 wa yang merupakan huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan ke-21 unsur merupakan KKP, ciri akhir katanya sukun. Yang menunjukkan pelakunya adalah anta. Berasal dari KKSAD, buang ciri KKSAD-nya, tang suru, KKSAD-nya adalah tang suru, taknya dibuang karena huruf pertama akar katanya mati, maka diperlukan alif penolong. Ini KKSAD pola alif. Dengan pola alif dia perlu alif penolong. Karena akar kata keduanya domah, maka alif penolongnya berharokat domah. Menjadi unsuru. Matikan huruf ketiganya, huruf terakhirnya domahnya dimatikan, maka menjadi unsur. Akar katanya nasoro, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus 454 yang berarti menolong. Maka KKP ini berarti engkau tolonglah. Penggalan ke-22, nah, yang merupakan kata ganti yang berarti kami. Penggalan ke-23, ala, merupakan huruf jar yang berarti atas. Penggalan ke-24, al-qaumi, merupakan kata benda dengan ciri di awal ada alif lam. Akar katanya qawama menjadi koma, terdapat kaidah satu huruf sia poin 2. Apabila ada waw dan ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 361 yang berarti kau. Penggalan ke-25, penggalan terakhir, al-kafirina, merupakan KBPA, objek jamak. Ciri di awalnya ada al, ciri kata bendanya ada al, dan ciri kata benda pola aktifnya ada kafi, ya, awal akar kata dan huruf keduanya
kafi itu menurut pola yang huruf pertamanya berharokat panjang dan huruf keduanya berharokat kasroh. Ciri jamaknya ditunjukkan, ciri objeknya ditunjukkan dengan ina. Ciri jamaknya adalah ya sukun na. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus 378 yang artinya orang-orang yang kafir. Maka bagian kedua ini arti keseluruhannya adalah dan engkau tetapkanlah pijakan kami dan engkau tolonglah kami atas kaum yang kafir. Dan arti keseluruhan dari ayat dari surat Ali Imran ayat 147 ini adalah secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Dan tidak ada perkataan mereka kecuali bahwa mereka telah berkata, Tuhan kami, Engkau ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan keteledoran kami di dalam urusan kami. Dan Engkau tetapkanlah pijakan kami dan Engkau tolonglah kami atas kaum yang kafir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap sekali nih Bu Sispa. Alhamdulillah. Mantap Bu Sispa ini. Berapa usia Bu Sispa ini? 54 Bu ya. Sehari-hari Bu Sispa dan sekarang sehari-hari Hari-hari ada kesibukan di luar, ada pekerjaan sedikit, tapi karena saya sudah pensiun dini 7 tahun yang lalu Bu ya. dari mana itu Bu ini? Dulunya dari perusahaan asing engineering company Bu ya. Oh, Kantornya di Kuningan. Perusahaan apa itu? Itu perusahaan konstruksi. Engineering company itu untuk kita kontraktornya oil company Bu ya. Oh, oil company. Oke. Bagian apa Bu Sispa dulu di situ? Saya di HR itu saya urusin formalities dokumennya orang asing Bu ya. Oh, HR ya, HRD gitu ya. Ya HRD, tapi di bagian formalities izin-izin kerja, izin-izin tinggalnya mereka. Bahasa Inggris mahasiswa bagus juga ya bahasa Inggrisnya. Insya Allah. Kadang-kadang suka bantu-bantu ngajar juga Bu ya. Oke. Sekarang bahasa Inggris kita yang kita pahami membantu nggak dengan terjemah Quran apa ini? Gramatikal Al-Quran membantu nggak? Nggak ada hubungannya Bu ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Sebenarnya kalau kita ada juga sedikit-sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya driver, di sininya fa'il. Dia bisa disetarakan. Cuman mungkin lebih komplit yang di Al-Qurannya. Ya, kalau kita, makanya saya nerangin juga, dia bahasa Inggrisnya ini loh. Bahasa Inggrisnya ini loh. Jadi sedikit memang ada bantuan, tapi tidak sekomplit ya. Nah, Bu Sispa tadi saya lihat mumtaz sekali ini. Kira-kira resepnya apa? Saya lihat kan baru November masuk nih. Tulisannya udah bagus. Sebelum itu tulisannya gimana? Jarang nulis ya. Jarang nulis Arab ya. Jarang banget walaupun di hati itu sangat ingin banget, cuman ya ada aja kesibukan-kesibukan lainnya yang mengganggu, yang membuat tangan tidak jadi tulis-tulis gitu kan. Tadi Tapi tulisannya bagus itu, malah dibagus dari saya. Iya. Bagus, rapi sekali tadi. Alhamdulillah. Nulis tiap hari Bu Sispa ya. Sekarang sejak mulai dari offline dari Al Hasani, saya suka banget. Saya nulis terus insya Allah. Jadi di kelas online-nya dengan Pak Budi, terima kasih Pak Budi, dengan sabar juga Bu Aini semua. Tugas-tugas di kelas itu, di kelas online, insya Allah selalu saya usahakan saya kerjakan walaupun agak kadang telat, ya terganggu ini dan itu. Itu yang membuat jadi... Bagus tulisannya, bagus. Tertarik sekali dengan tulisannya. Rapi, bagus ya. Mumtaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu ya, semuanya, tadi sudah berikan gramatikal, saya nambah konteks dikit aja, nanti akan dilengkapi oleh Pak
saat murdi nanti siapa mereka yang berkata seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana qaulakum, dan tidak ada bagi mereka perkataan mereka, tidak ada perkataan mereka. Mereka tidak berkata-kata illa kecuali anu qalu, bahwasanya mereka berkata Rabbana firlan. Jadi yang ada pada mereka ada perkataan minta ampun. Ighfir lana, ampunilah kami ya Allah. Jadi mereka enggak berkata, jadi perkataan yang baik kan, mohon ampun perkataan yang baik. Rabbana wa makana qaulahum, dan tidak ada perkataan mereka kecuali mereka berkata Rabbana firlan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami. Minta diampuni. Apa itu zunuban? Jadi sebuah pengakuan dari kita bahwa manusia tidak ada yang bebas dari dosa. Tidak ada satu orang betul. Nabi yang lain pun ada juga khilaf dan salah. Tapi Nabi Muhammad maksum karena dilindungi oleh Allah. Jadi Rabbana firlan, Rabbana firlana zunubana. Kemudian di samping dosa dia juga mengakui wa israfana, keteledoran, ketelampauan batas, kelalaian. Mungkin kita lalai. Entah lalai mendidik anak, entah lalai mendidik istri, entah lalai melakukan kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, atau lalai terhadap masyarakat, atau lalai terhadap kegiatan lain seperti harta kita ada, lupa kita menzakatkan, lalai kita. Jadi wa israfana, dan kelalaian kami fi amrina, dalam urusan kami. Mesti kita berkata A, berkata B, mesti kita putuskan begini, kita putuskan begitu, lalai kita. Wa israfana amrina. Setelah itu kita mohon, kita kadang banyak minta ampun sama Allah, jadi tidak berbuat lagi. Ada kondisi baru, kita tinggalkan yang lama, dan kita minta wastabit aqdamana, dan kokohkanlah aqdamana, pijakan-pijakan kami. Nah, sedikit aqdamana itu guna pola, Pak, ya. Kalau kita nggak tahu pola, maka aqdamana ini seolah kita kerja. Pola af'ala. Nah, pola apalah enggak? Kan polanya af'ala. Pola af'ala enggak ada kata kerja. Jadi makanya di situ pola penting membedakan apakah ini kata kerja, apakah ini kata benda. Jadi kata aqdamana bukan kata kerja. Kenapa? Kelebihan alif. Aqdamana. Kalau kata kerja aqdama mungkin kata kerja apa alif. Tapi kalau pakai alif dia bukan kata kerja. Salah satu bentuk pola itu seperti itu. Jadi pola itu mengukur dia ini kata kerja apa bukan. Ya, itu guna pola. Jadi bukan hanya sekedar ini polanya apa ini polanya apa. Supaya kita pastikan dia kata kerja kah, dia kata benda kah. Itu guna pola ya. Jadi sini jelas sekali bahwa aqdamana bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Aqdamana kokohkanlah pijakan kami, pendirian kami lah, prinsip kami. Kalau kita prinsip, misalnya Bapak Ibu punya prinsip, aurat, mungkin ibu aurat tutup, jilbab, prinsip. Kemanapun pergi, kalau orang dibuka, biar berhenti kita kerja. Kenapa? Aqdaman, wasabit aqdaman. Misalnya seorang bapak, kerjanya harus yang halal, ternyata ada tawaran yang haram, nanti nggak mau dia. Kuatkan pendirian kami. Kemudian kita minta tolong kepada Allah lagi, wansurna, dan tolonglah kami. Karena bagaimanapun rintangan, halangan tetap ada, gangguan tetap ada. Wansurna alal qaumil kafirin. Bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah dengan kaum yang kafir, yang ingkar padamu. Karena yang ingkar padamu selalu ingin memadamkan cahaya Allah. Kita berjuang untuk Al-Quran, ada yang benci, bahkan ada yang memusuhi, dan kadang ada yang menghalang-halangin, mempersulit. Kita minta tolong sama Allah, ya Allah, wansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah untuk dari orang-orang yang kafir. Alhamdulillah, nanti mungkin pesan tambah lagi siapa mereka yang berdoa seperti ini. Kita pengen berdoa seperti ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini bagian dari doa kita. Baik, Bu Siswa ini minta sekali semoga Bu Siswa ini ya ke depan tetap suka dengan Quran, tetap cinta Quran, tetap mentadabbur Quran. Kita punya prinsip tiada hari tanpa bersentuhan dengan aku. Tiap hari kita. Pokoknya tiada detik yang berlalu, tiap waktu yang berlalu kecuali kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena kami sedang belajar, tentu ada yang salah ya. Kalau yang khilaf, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
dan kalau yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada ilmu bagi kami, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Demikian dari kami, dan kami kembalikan kepada Bu Ganimar sebagai MC untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Ganimar. Terima kasih Ustaz. Demikianlah tadi uraian Al-Quran, berikut penjelasan dari surat Ali Imran ayat 147. Semoga kita semua dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.